Shalom bagi kita semua. Horas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Atas nama Parhalado HKBP Onggol mengucapkan kepada kita yang berkumpul di sini sekaligus mendoakan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dan terutama yang menonton ibadah online TV Nusantara pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, ditambahkan berkat-berkat yang luar biasa, terutama juga yang berada dalam sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi atas nama Parhalado HKBP Onggol Resok Siombu mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Sebelum acara ibadah kita mulai, pertama-tama kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14, 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587,
1-2. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1-2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang kudus dan mulia.
Engkau dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Unang Maria ro di ngolumi, adong do Tuhani nasamang rohani ho, unang begambu ho, jono do Tuhan di lambung ni, dan loa
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183, 1+3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di kitab Ester 5, pasal 1-8 dengan sponsoria. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Yesus, oh Rajaku, ku puji hamimah-Mu, ku sembah hamimah-Mu, manopun hajul maoni. Jaloma sembah-sembahku, imadagiku na kondiku, peleon nami mai tuaku, asirohamu dihami sude. Sai jaloma pujian nami, ora jesi paduai, totopi nasama maho Tuhan nami, Raja si parmonani. Yesus oh Rajaku, adi sarihon moluku, ku sembah hamimah-Mu, alabasah Tuhan mion. Jaloma sembah-sembahku, imadagiku na kondiku, peleon nami mai tuaku, asirohamu dihami sude. Sai jaloma pujian nami, ora desi panuai, totopi nasama maho Tuhan nami, Raja si parmonani. Sai jaloma pujian nami, ora desi panuai, totopi nasama maho Tuhan nami, Raja si parmonani. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 229 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30, 1 sampai 3. Yesus
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, secara khusus majelis dan jemaat HKBP Onggol Resort Sihombo, dan juga yang menonton ibadah online pada hari ini. Kita saat ini memasuki yaitu khotbah di Minggu Impokapit pada hari ini yang tertulis di Rom pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesus mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara mengenai pendengaran, apakah itu pendengaran? Pendengaran ini adalah salah satu alat vital yang penting di daerah tubuh kita. Karena dengan pendengaran ini kita bisa mendengar dan dapat menyampaikan dengan baik. Oleh sebab itu dikatakan bagaimana kita dengan mendengar, kita dapat menanggapi, kita dapat mencermati, kita dapat memahami. Ketika orang lain berbicara, inilah yang terjadi dalam naks ini. Kegagalan dari bangsa Israel dalam hal mendengar. Kegagalan bangsa Israel dalam hal mendengarkan akan firman Tuhan. Karena kenapa, Bapak Ibu? Mereka hanya mendengar saja, tetapi tidak menerima Injil. Ini yang terjadi kalau kita melihat dalam perikop ini. Ada yang mendengar tetapi tidak merespon. Ada yang mendengar hanya lewat begitu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sehingga iman mereka tidak bertumbuh lagi. Sehingga mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini yang kita lihat. Ini yang juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada penduduk Roma pada saat itu. Bagaimana mereka pada saat itu menolak akan firman Tuhan. Terutama juga mereka menolak untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Sehingga konteks dari penolakan dalam hal mendengar firman Tuhan bukan hanya di dalam perjanjian baru saja. Tetapi ketika perjanjian lama juga dalam naks ini, bagaimana juga ketika masa dari Yesaya, mereka juga menolak untuk mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga kita melihat dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah iman itu? Apakah arti dari iman? Iman adalah kepercayaan. Iman adalah keyakinan. Sehingga bagaimana sebenarnya kita percaya, kita yakin, sehingga kita dikatakan beriman. Terutama juga bagaimana ketika pendengaran kita dalam hal mendengar akan firman Tuhan. Ini yang mau dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Sehingga kalau kita tidak mendengar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita sulit untuk memahami, sulit untuk mencermati, dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam naks ini. Pendengaran itu sangat penting. Dan demikian juga bangsa Israel. Dikatakan dalam naks ini bagaimana mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka menjadi bangsa yang bebal, sehingga mereka tidak bertumbuh dan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu, pendengaran itu begitu amat penting. Ini yang mau dikatakan. Karena ketika kita memiliki pendengaran yang baik, maka itu adalah awal iman kita menjadi percaya. Sehingga dampaknya adalah bagaimana kita tetap setia untuk selalu mendengar. Kita tetap peka akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi pesan dalam naks ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Di zaman sekarang ini lebih banyak orang yang suka berbicara daripada mendengar. Gumudang do halak najut makatai sian nama nangihon. Itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan Allah menciptakan dua telinga. Tuhan Allah menciptakan satu mulut kita dan dua babat tadi bain di lehon di bata. Harus ada pe babat tahun setabi amanginang pamangat tahun ba nga olo hita makatatai tuna asing makatatai akadongatta. Ini telinga supaya kenapa Tuhan Allah menciptakan dua telinga bagi kita supaya kita lebih fokus untuk mendengar. Supaya kita lebih banyak untuk mendengar. Supaya kita lebih rajin untuk mendengar. Itu yang mau dikatakan dalam naks ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Baiklah kita untuk selalu rajin mendengar manangihon akka kilukisan idongan, akka persoalan idongan. Unang gabi hita, udang dosongoni, dan seta babua akka kilukisakta. Kita memberitahu kepada teman-teman kita, ketika teman-teman kita memberitahukan kilukisah kita, kita tidak mau. Dan butuh songoni. Ikon sarupa do, bahkan dikatakan lagi lebih banyaklah kita mendengar. Lebih banyaklah kita menerima terhadap apa yang orang katakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan bagaimana pendengaran yang baik itu. Bagaimana yang mau dikatakan harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan keseriusan sehingga bisa berdampak kepada yang lain ketika kita mendengar. Mendengar ini bukan hanya menyenangkan sesaat saja, tapi pendengaran ini dalam hal mendengar harus juga dikatakan dalam nas ini sehingga orang semakin mengerti, sehingga orang semakin mencermati, sehingga orang semakin menanggapi akan apa yang kita katakan. Demikian juga firman Tuhan dalam agenda kita juga dikatakan, apa itu Bapak Ibu? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta
memeliharanya. Martua mahalak na tumangihon hatani di batajala naupiopsa. Artinya di situ ikon saurdo do. Artinya harus selaras, harus sama. Bukan hanya kita sebagai pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kita mampu untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengatakan kepada kita yang pertama, bagaimana umat Tuhan jangan gagal untuk mendengar. Tetapi bagaimana kita tetap fokus untuk mendengar. Ada seperti itu, dia mendengar setengah-setengah, sehingga dia menyampaikan pun setengah-setengah. Ada juga orang yang sepenggal-sepenggal, sehingga dia tidak penuh untuk mendengar. Ada orang juga yang tidak jelas untuk mendengar, sehingga berani untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi firman Tuhan jangan gagal untuk mendengar. Artinya bagaimana kita secara fokus dan yakin secara keseluruhan untuk dapat mendengar, dan kita juga dapat menyampaikannya kepada setiap orang sehingga kita mampu untuk mencermati dan melakukannya. Yang kedua yang mau dikatakan dalam firman Tuhan, rajinlah untuk mendengar daripada untuk bagaimana kita untuk tidak mendengar. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya kita dituntut di situ tidak hanya sebagai pendengar, tetapi dikatakan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena mendengar itu lebih baik daripada kita untuk bagaimana kita tidak untuk mendengarkan orang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan pada saat ini. Engkau mengarahkan kami supaya kami lebih rajin, supaya kami tidak gagal untuk mendengar, dan terutama juga Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati buat jemaat-Mu HKBP Onggol ini yang bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui pelayanan kami pada hari ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati juga buat pelayanan TV Nusantara pada saat ini, melalui juga dalam pelayanannya, nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 dan seterusnya, disinilah kita sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. AKBP Onggol berada di desa Onggol Sihotang Hasugan Turuan di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada jemaat HKBP Onggol dan seluruh pemirsa Nusantara TV di seluruh Indonesia, inilah sejarah singkat HKBP Onggol. Pada tahun 1961 berdirilah gereja HKBP Onggol. Pimpinan jemaat adalah Setua B. Hasugian. Keadaan gereja pada waktu itu masih berlantai tanah. Pada tahun 1970, gereja dibangun dan berlantai papan. Pada tahun 1975, pimpinan jemaat waktu itu Setua D. Barutu. Keadaan gereja tetap masih berlantai papan. Pada tahun 1980, pimpinan jemaat Setua J. Tinampunan, gereja HKBP Onggol sudah memiliki lonceng atau giring-giring. Pada tahun 1986, pimpinan jemaat Setua B. Hasugian, keadaan gereja tetap berlantai papan. Pada tahun 1991, pimpinan jemaat Setua D. Hasugian,
keadaan gereja tetap berlantai papan. Pada tahun 2007 mulai diadakan pembangunan gereja setengah beton dan berlantai semen. Pimpinan jemaat pada waktu itu Situa S. Boru Tumanggor. Pada tahun 2012 pimpinan jemaat Situa G. Hasugian, keadaan gereja masih tetap berlantai semen. Jumlah jemaat HKBP Onggol 17 KK. Pada tahun 2015 jemaat HKBP Onggol mengadakan uang pembangunan. Sampai tahun 2021 gereja HKBP Onggol mulai direnovasi, diadakan pembangunan permanen dengan ukuran 9x13 masih beton, tetap berlantai semen. Pimpinan jemaat waktu itu Situa E. Hasugian. Pada tahun 2024 pimpinan jemaat Situa L. Simbolon, keadaan gereja sudah direnovasi, sudah mulai berlantai keramik. Plafon di gereja kami ini belum ada. Inilah sejarah singkat pembangunan HKBP Onggol. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga, terlebih Pak Mungkur atau Pak Rendi Mungkur dan seluruh donatur. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada media Nusantara TV memberikan dukungan dan doa kepada kami jemaat HKBP Onggol. Salam hormat dari kami jemaat HKBP Onggol. Horas, horas, horas.